Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma Paramita Sofia, SEAKMAK, CA, selaku dosen mata kuliah akuntansi lingkungan dan laporan berkelanjutan, serta teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga dapat berkumpul dalam presentasi kali ini. Adapun topik yang akan dibahas adalah Material Flow Cost Accounting MFCA dari perusahaan Nito Denko Corporation. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Gracia Salsabila Suwantono selaku moderator yang akan membimbing presentasi kali ini. Beserta rekan saya, Lipi Rahmazayan. Saya Dewi Kartika Sari. Saya Dini Andriani Agustin. Saya Zahra Fadila. Rangkaian presentasi kali ini yang akan kami bahas ialah yang pertama pendahuluan, selanjutnya profil perusahaan, model aliran material, deskripsi kerugian material, temuan analisis MFCA, perbaikan berdasarkan MFCA, analisis yang selanjutnya kesimpulan, yang terakhir Q&A atau sesi tanya jawab. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh Azahra Fadilah. Kepada Azahra, waktu dan tempat dipersilakan. Material Flow Cost Accounting atau MFCA merupakan sebuah alat yang digunakan untuk melakukan penghubungan pertimbangan lingkungan dengan tujuan ekonomi atau Environmental Management Accounting atau EMA. MFCA ini berfokus pada menganjurkan kepada perusahaan-perusahaan untuk menggunakan material secara efisien dan efektif, serta ikut serta dalam upaya pengurangan limbah, emisi, dan non-produk. Sehingga dengan adanya MFCA ini, perusahaan dapat menghitung limbah dan material loss, serta diharapkan dapat melakukan pengurangan pada produksi limbah karena pada saat ini perusahaan tidak dapat mengabaikan dampak dari kegiatan operasional mereka pada lingkungan. Selanjutnya, profil perusahaan dari Nito Denko Corporation yang akan disampaikan oleh Azahra Fadilah. Kepadanya dipersilakan. Nito Denko Corporation merupakan salah satu produk yang diproduksi oleh perusahaan ini adalah pita perekat untuk elektronik. Nito Denko Corporation ini berlokasi di Toyohashi, Jepang. Perusahaan ini adalah perusahaan model pertama Jepang yang memperkenalkan MFCA pada tahun 2000 untuk memverifikasi keefektifan metode tersebut. Penjualan perusahaan mencapai 577,9 miliar yen secara konsolidasi. Modalnya adalah 26,7 miliar yen. Selanjutnya, model aliran material dari perusahaan Nito Denko Corporation yang akan dijelaskan oleh Dewi Kartika Sari. Kepada Dewi, waktu dan tempat dipersilakan. Proses yang digunakan terdiri dari 5 proses, yaitu disolasi, komposisi batch, pelapisan, dan pemanasan, pemotongan, serta inspeksi atau pengemasan. Pada proses disolasi, masukkan bahan solvent atau cairan pelarut. Selanjutnya yaitu proses komposisi batch. Di proses ini, masukkan bahan solvent dan monomer. Pada proses disolasi ke proses komposisi batch, masukkan perantara polimer. Selanjutnya yaitu proses ketiga, yaitu pelapisan dan pemanasan. Pada proses ini, masukkan produk antar divisi, substrates, untuk perpindahan proses dari komposisi batch ke pelapisan dan pemanasan, masukkan perantara special adhesive, slide adhesive.
Selain itu, pada proses pelampiasan dan pemanasan menghasilkan limbah substratus dan superators serta emisi sulfat yang terdiri dari 100% 100% spray dan deodorized. Selanjutnya proses keempat yaitu pemotongan. Masukkan bahan inti pembungkusan plastik untuk permindahan proses pelapisan dan pemanasan ke pemotong, masukkan perantara original seed. Selain itu, untuk limbah yang dihasilkan dari proses pemotongan yaitu lembaran asli untuk pelapis. Proses kelima yaitu inspeksi atau pengemasan. Sebelum melakukan proses ini, masukkan perantara produk untuk pelebaran pada proses inspeksi dan pengemasan. Material yang dimasukkan pada proses ini yaitu bahan pembantu untuk pengemasan dan lainnya terdapat 7 jenis bahan. Setelah 5 proses tersebut dilakukan, maka akan menghasilkan produk jadi untuk produk di gudang. Selanjutnya, Nito Denko secara independen mengembangkan sistem kontrol transaksi harian untuk sepenuhnya mengontrol barang dan informasi dari penerimaan pesanan hingga pengiriman produk. Sistem ini diterapkan untuk pengendalian produksi dan penutupan bulanan. Aliran material, misalnya input, output, dan tingkat hasil, dikelola melalui unit proses produksi atau kontrol utama dari sistem ini. Oleh karena itu, unit kendali sistem ini dipilih dan ditetapkan sebagai pusat kuantitas untuk tujuan pengumpulan data MVCA. Selanjutnya, deskripsi kerugian material yang akan dijelaskan oleh Dewi Kartikasari. Pada Dewi, dipersilakan. Kerugian material pada proses pelapisan dan pemanasan yaitu substrat, pemisahan, dan perekat khusus. Sedangkan untuk proses pemotongan yaitu memotong ujung produk antara. Persentase kerugian material di atas per bahan masukan awal menurut berat diidentifikasikan menjadi sekitar 32,83%. Selanjutnya, analisis MFCA yang akan dijelaskan oleh Dini Andriani Agustin. Kepada Dini, waktu dan tempat dipersilakan. Pada tabel pertama ini terdapat matriks biaya aliran. Berdasarkan tabel tersebut, biaya terbagi menjadi 4. Yang pertama, biaya material, biaya energi, biaya sistem, dan biaya waste management atau penanganan limbah. Untuk biaya klasifikasi pada produk, material menghasilkan sebesar minus 68,29%, energi sebesar 68,29%, sistem sebesar 68,29%, penanganan limbah 0, sehingga total dari klasifikasi biaya produk menjadi 67,17%. Sedangkan untuk klasifikasi pada biaya material, pada kerugian material yang dihasilkan minus 31,71%, biaya sistem sebesar 31,71%, biaya energi 31,71%, penanganan limbah sebesar 100%, sehingga total menjadi minus 32,83%. Total dari kedua biaya klasifikasi tersebut pada material sebesar minus 100%, energi 100%, sistem 100%, penanganan limbah 100%, sehingga total keduanya menjadi 100%. Untuk tabel kedua ini terdapat perbandingan laporan laba rugi untuk yang berbasis konvensional dan berbasis MFCA. Untuk yang berbasis MFCA ini, MFCA akan memisahkan antara biaya yang terkait dengan produk dan kerugian material sebagai fokus utamanya. Dengan cara tersebut, maka kerugian material dapat dievaluasi sebagai kerugian material, kerugian ekonomi, yang mana pada akhirnya hal tersebut dapat mendorong manajemen sehingga dapat mencari cara untuk mengurangi kerugian material dan meningkatkan efisiensi usaha. Sehingga laporan laba rugi yang berbasis MFCA ini menunjukkan bahwa biaya penjualan atau biaya produknya sebesar
3.037.498 yen, dan biaya kerugiannya adalah sebesar 1.484.470 yen. Dan biaya sedangkan untuk konvensional menunjukkan biaya penjualannya sebesar 4.521.968 yen, dan biaya kerugiannya tidak dicantumkan karena dalam laporan laba rugi yang berbasis konvensional cost accounting ini, semua biaya hanya akan dialokasikan untuk produk sebagai unit biaya. Dalam MFCA, biaya bahan dibagi antara produk dan bahan sisa tergantung di mana bahan tersebut berakhir. Selanjutnya, poin sasaran untuk ditingkatkan atau perbaikan berdasarkan analisis MFCA yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikut adalah tabel hasil dan target implementasi MFCA. Nito dan Co merupakan analisis limbah atau kerugian dan langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil MFCA dan mencapai peningkatan sekitar 10%. Namun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut dan skala yang lebih luas dari langkah-langkah perbaikan atau investasi modal. Dipertimbangkan bersama dengan implementasi dari langkah-langkah perbaikan yang ada. Akibatnya, proses produksi ditinjau secara fundamental dan investasi modal skala penuh untuk memajukan perbaikan atau reformasi lebih lanjut diputuskan. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Alivia Rahmazayan. Kepada Alivia, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi, kesimpulannya adalah kasus Nito dan Co membuktikan bahwa MFCA dapat berfungsi sebagai alat manajemen yang efektif untuk keputusan bisnis dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama yaitu MFCA mengklarifikasi masalah dan solusi potensial untuk masalah ini. Lalu yang kedua, MFCA memungkinkan investasi modal yang sesuai dan mengamankan anggaran untuk investasi tersebut. Terutama dalam proyek ini, MFCA digunakan sebagai alat pengambilan keputusan perusahaan yang menghasilkan tindakan perbaikan dan investasi modal sebesar 700 juta yen. Selanjutnya sesi tanya jawab yang akan dijawab oleh masing-masing anggota kelompok. Pertanyaan pertama, menurut analisis Anda, apakah MFCA yang dilakukan oleh perusahaan telah berjalan dengan baik? Jelaskan argumen Anda. Bisa langsung dijawab. Saya Livi Rahmazayan. Jawaban saya yaitu, Nito dan Co sudah cukup baik dalam menerapkan MFCA. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan sebesar 10% setelah menerapkan analisis atau kerugian dan langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil MFCA. Namun, tetap ada perbaikan lebih lanjut dengan skala yang lebih luas dari langkah-langkah perbaikan pada investasi modal dipertimbangkan bersama dengan langkah-langkah perbaikan yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya jawaban dari Dewi Kartikasari.
Menurut analisis saya, Nito Denko telah melakukan MFCA dengan baik karena Nito Denko telah mencapai peningkatan sekitar 10% serta menghasilkan tindakan perbaikan dan investasi modal sebesar 700 juta yen. Selanjutnya jawaban dari Dini Andriani Agustin. Selanjutnya, menurut pendapat saya, Nito Denko telah melakukan MFCA dengan baik karena dalam kasusnya, perusahaan ini telah membuktikan bahwa MFCA dapat berfungsi sebagai alat manajemen yang efektif dalam keputusan bisnis, seperti dapat mengklarifikasi masalah, kemudian melakukan solusi untuk masalah ini. Selain itu, dapat mengamankan anggaran untuk investasi perusahaan. Selanjutnya jawaban dari Azahra Fadila Ikhlasul Amalia. Menurut saya, Nito Denko Corporation telah melakukan MFCA dengan cukup baik. Nito Denko telah mencapai peningkatan sekitar 10%. Dalam laporan laba rugi, Nito Denko menggunakan basis MFCA sehingga dapat menyoroti biaya-biaya yang tersembunyi seperti biaya kerugian material. Selain itu, Nito Denko juga membuktikan dalam kasusnya bahwa MFCA dapat berfungsi sebagai alat manajemen yang efektif untuk keputusan bisnis, di mana dalam kasus ini MFCA digunakan sebagai alat pengambilan keputusan perusahaan yang menghasilkan tindakan perbaikan dan investasi modal sebesar 700 juta yen. Selanjutnya jawaban dari saya, Gracia Salsabila Suwantono. Menurut analisa saya, Nito Denko telah melakukan MFCA dengan baik. Mengapa? Karena Nito Denko menerapkan analisis limbah atau kerugian dan langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil MFCA dan mencapai peningkatan sekitar 10%. MFCA mengklarifikasi masalah dan solusi potensial untuk masalah ini. Dan MFCA memungkinkan investasi modal yang sesuai dan mengamankan anggaran untuk investasi tersebut. Terutama dalam proyek ini, MFCA digunakan sebagai alat pengambilan keputusan perusahaan yang menghasilkan tindakan perbaikan dan investasi modal sebesar 700 juta yen. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang harus ditingkatkan dalam implementasi MFCA pada perusahaan tersebut? Jelaskan argumen Anda. Jawaban pertama, jawaban dari Alivia Rahmazayan. Menurut saya, hal yang perlu ditingkatkan yaitu melakukan perbaikan pada proses pelapisan dan pemanasan, serta pemotongan yang menjadi penyebab terjadinya kerugian material, sehingga dapat mengurangi biaya limbah. Selain itu, menampilkan kerugian material lain yang disembunyikan agar ditemukan solusi untuk mengurangi hal tersebut. Selanjutnya jawaban dari Dewi Kartikasari. Menurut saya, hal yang harus ditingkatkan dalam implementasi MFCA pada Nito Denko adalah melakukan perbaikan lebih lanjut dan skala yang lebih besar untuk perbaikan investasi modal. Selanjutnya jawaban dari Dini Andriani Agustin. Menurut saya, dari kasus yang muncul masih ada yang harus ditingkatkan oleh perusahaan dalam mengimplementasi MFCA tersebut, yakni perbaikan lebih lanjut dengan skala yang lebih luas dan dari langkah-langkah perbaikan investasi modal.
Selanjutnya jawaban dari Azahra Fadila Ikhlasul Amalia. Menurut saya, hal yang harus ditingkatkan dalam implementasi MFCA pada Nito Denko, yakni meningkatkan upaya perbaikan lebih lanjut dan skala yang lebih luas dari langkah-langkah perbaikan investasi modal dipertimbangkan bersama dengan implementasi dari langkah-langkah perbaikan yang ada, serta tetap menggunakan perhitungan MFCA karena sudah terbukti bahwa perhitungan MFCA membawa dampak yang positif bagi perusahaan. Selanjutnya jawaban dari saya sendiri, Gracia Salsabila Suwantono. Hal yang harus ditingkatkan dalam implementasi MFCA adalah perbaikan lebih lanjut dan skala yang lebih luas dari langkah-langkah perbaikan atau investasi modal dipertimbangkan bersama dengan implementasi dari langkah-langkah perbaikan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.